Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Diva Aura semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Percaya atau tidak, semua orang pasti menginginkan untuk menjadi kaya, memiliki harta yang berlimpah, memiliki uang yang banyak, tidak kekurangan dalam hal apapun. Mau beli apapun bisa, mau beli apapun nggak perlu mikir, yang mungkin mau beli mobil sport nggak perlu mikir. Kalimat yang menyatakan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan itu bohong. Percayalah. Jika barangkali kamu sedang pusing, bingung, mau ngapain, jika kamu punya uang, mungkin kamu bisa menikmati segelas kopi Starbucks ya di kafe gitu. Atau mungkin kalau kamu punya uang, kamu bisa ke toko perhiasan untuk membeli cincin berlian yang setidaknya bisa menghibur hatimu yang sedang lara. Itu kalau kamu punya uang. Jadi kalimat uang tidak bisa membeli kebahagiaan itu bohong ya. Akan tetapi tidak semua orang bisa berjalan lurus apa adanya untuk meraih kekayaan tersebut. Banyak juga orang yang masih nekat untuk mencari pesugihan atau mungkin sudah banyak yang melakukan perjanjian dengan jin untuk mendapatkan pesugihan. Statement ini bukan isapan jempol semata. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya orang yang menghubungi saya untuk meminta pesugihan dengan tumbal apapun. Padahal sudah jelas di profil saya bahwa saya adalah konsultan aura dan rumah tangga, bukan si pemberi pesugihan. Atau bukan juga juru kunci tempat keramat yang rumornya bisa dijadikan tempat untuk mengambil pesugihan. Saya sendiri heran ya dengan orang-orang pemalas model ini. Padahal jika Anda melakukan pesugihan hitam tentu ada kontrak yang mengikat Anda dengan jin tersebut, bukan? Saya akan perjelas lagi di sini apa saja yang nantinya harus Anda serahkan atau Anda korbankan untuk makhluk gaib jika Anda memutuskan untuk menggunakan pesugihan hitam. Yang pertama, tentunya menggunakan tumbal manusia. Saat memilih langkah ini untuk mengumpulkan kekayaan, maka Anda harus mempersembahkan sesuatu. Anda harus memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Seramnya, ada yang meminta Anda untuk menyerahkan tumbal berupa manusia. Jika tidak bisa dituruti, maka si pemohon dan keluarganya akan selalu diincar seumur hidup mereka. Yang kedua, menjual umur sendiri. Ternyata ada juga orang yang menukar kekayaan dengan umur mereka sendiri. Artinya mereka telah menggadaikan nyawa untuk setan atau untuk makhluk gaib tersebut untuk mendapatkan harta yang melimpah. Jelas sekali bahwa tindakan ini memiliki risiko yang sangat besar. Mereka akan mengorbankan nyawa sendiri ketika sudah sampai di umur tertentu. Nah, kesepakatan umur tersebut akan dilakukan dengan setan atau jin untuk mewujudkan kekayaan yang diinginkan oleh manusia. Jadi, harta yang berlimpah bisa didapatkan dengan mudah dan cepat, tapi nyawa akan menjadi taruhannya. Yang ketiga, penyakit misterius. Sebagian orang juga memilih menukar kekayaan dengan kesehatannya. Namun, biasanya yang dikorbankan adalah kesehatan dari tumbal yang mereka gunakan gitu loh. Munculnya gangguan kesehatan tersebut sangat misterius dan sulit untuk diobati secara medis tentunya. Bahkan biasanya jenis penyakit yang muncul tidak dapat didiagnosa oleh tenaga kesehatan. Dan jenis penyakit misterius yang muncul sangat beragam ya, dan biasanya itu sangat menyeramkan. Penyakit ini bisa tiba-tiba muncul tanpa tanda-tanda. Tentu saja tidak ada obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkannya karena ini kan penyakit gaib gitu loh, penyakit yang dari kiriman jinnya. Bahkan gangguan kesehatan ini akan terus terjadi dan semakin parah, padahal sebabnya belum diketahui dengan pasti. Yang keempat, mengorbankan keluarga sendiri. Ada lagi golongan orang yang lebih kejam dengan mengorbankan keluarga sendiri untuk ditukar kekayaan yang berlimpah. Mulai dari istri, anak, orang tua, atau siapa saja anggota keluarga yang bisa dijadikan sebagai korban, sebagai tumbalnya. Jelas nyawa orang-orang tersayang akan menjadi tumbal untuk ditukar dengan harta yang tak terbatas nilainya. Konon, banyak orang yang mengatakan bahwa tumbal keluarga sendiri akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Jumlah harta yang bisa didapatkan lebih besar karena apa yang dikorbankan juga lebih berharga. Jika sudah ada perjanjian untuk
mengorbankan keluarga atau menumbalkan keluarga, maka tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan kembali untuk bisa diambil ya, yang bisa menyelamatkan anggota keluarga tersebut. Yang kelima, ada juga perjanjian dengan makhluk gaib atau dengan jin untuk mengorbankan janin dalam kandungan. Hal ini tentu tidak hanya menyeramkan, tetapi juga sangat memprihatinkan. Namun imbalan yang didapat tentu juga sangat memuaskan, katanya sih, rumornya begitu. Mereka bisa mendapatkan kekayaan yang melimpah dengan mengorbankan janin di dalam kandungan, konon seperti itu. Tapi ada syarat tertentu yang harus dipatuhi saat mengorbankan janin untuk kekayaan. Usia janin dalam kandungan tidak boleh lebih dari 7 bulan. Tidak sedikit juga loh orang yang tega mengorbankan janin dalam kandungan mereka untuk ditukar dengan kekayaan. Jadi itulah tadi hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan yang memiliki kontrak dengan makhluk gaib menjadi tumbalnya. Alih-alih jadi kaya, justru ada yang kehilangan nyawanya sendiri sebelum dia menjadi kaya. Ada yang seperti itu, banyak. Daripada Anda memilih langkah yang salah, lebih baik perbaiki aura Anda agar pintu rezeki dan kekayaan terbuka dari arah manapun. Caranya bagaimana? Minta sama Yang Kuasa dengan cara berdoa, berwirid, dengan menggunakan tasbih aura kerezekian. Jangan lupa tetap bekerja dan berusaha, karena berdoa tanpa berusaha itu sia-sia, sedangkan berusaha tanpa berdoa itu sombong. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya Diva Aura, konsultan aura dan rumah tangga. Salam cinta dengan aura.